Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok KKM 29 akan membahas mengenai topik mengenal sejarah pandemi corona. Virus corona pertama kali muncul di negara Tiongkok, Provinsi Hubei, Kota Wuhan, pada tanggal 31 Desember 2019. Tiongkok melaporkan kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Dan dalam jangka waktu 3 hari, pasien dengan kasus tersebut jumlahnya bertambah dan terus meningkat dan bertambah hingga ribuan kasus. Virus ini terus menyebar tidak hanya di kota Wuhan saja, tetapi juga terus menyebar hingga ke provinsi Hubei. Virus ini menyerang atau menginfeksi pernafasan atau paru-paru yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan. Beberapa pasien yang terindikasi penyakit tersebut berasal dari pedagang yang beroperasi di pasar ikan Huanan, kota Wuhan. Menurut data pemerintah China yang dilihat South China Morning Post, seorang penduduk provinsi Hubei berusia 55 tahun kemungkinan menjadi orang yang pertama yang terjangkit virus corona pada tanggal 17 November 2019. Sejak tanggal itu dan seterusnya, 1 hingga 5 kasus baru dilaporkan muncul setiap harinya. Dari rangkaian kasus tersebut yang muncul di kota Wuhan, Cina melakukan langkah yang cukup cepat dengan menutup jalur keluar dan masuk dari dan menuju kota Wuhan agar penyebaran virus dapat ditekan dan tidak menyebar ke seluruh negara China. Akan tetapi, penyebaran virus corona ini sangat cepat hingga terus menyebar ke wilayah-wilayah negara lainnya. Yang berdampak salah satunya adalah di wilayah benua Eropa, di mana di wilayah benua Eropa ini cukup parah dengan tingginya angka kasus di negara Italia, Spanyol, Jerman, Inggris, dan Prancis. Hal ini menjadikan banyaknya dari negara-negara Eropa melakukan lockdown atau menutup segala akses masuk dan keluar dari negara dan menuju ke negaranya. Virus corona juga terus menyebar ke benua-benua lainnya seperti benua Afrika, Asia, dan benua Australia. Penularan yang sangat cepat ini disebabkan melalui penularan dari manusia dan antar manusia karena adanya kontak fisik dengan si pembawa penyakit tersebut. Penularan yang sangat cepat ini disebabkan karena adanya kontak fisik dari pembawa virus tersebut dengan orang-orang yang tidak terindikasi, yakni melalui bersin atau batuk dan bersentuhan langsung dengan seseorang yang terindikasi virus tersebut, sehingga virus ini dengan sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Data menyatakan bahwasannya virus corona ini telah tersebar ke 188 negara yang ada di dunia, dan Indonesia menempati urutan ke-34 dunia dengan kasus corona terbanyak. Awal munculnya virus corona di Indonesia terungkap melalui laporan dari warga negara Jepang yang dinyatakan positif di wilayah negara Malaysia. Melalui rekam jejak yang diteliti bahwasannya warga negara Jepang ini sebelumnya telah mengunjungi wilayah Indonesia dan telah banyak melakukan kegiatan, salah satunya yaitu menghadiri kegiatan di salah satu klub malam. Selanjutnya dari rekam jejak tersebut, pemerintah Indonesia terus menelusuri rekam jejak warga negara Jepang tersebut di wilayah Indonesia. Dari penelusuran yang pemerintah Indonesia lakukan, bahwasannya warga negara Jepang tersebut telah melakukan kontak fisik dengan warga negara Indonesia, yakni ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun.
Dari kasus pertama tersebut, virus corona terus menyebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga pada tanggal 29 Juli 2020 ini, update kasus terbaru virus corona, bahwasannya Indonesia menempati posisi 24 dengan kasus corona terbanyak di dunia. Di lingkup Asia Tenggara, Indonesia menempati negara dengan kasus terbanyak, disusul oleh Singapura. Kasus corona di Indonesia sendiri telah menyentuh angka 102.51 kasus dan jumlah kematian sekitar 4.901 kasus dan pasien dinyatakan sembuh sekitar 60.539 orang. Kasus corona di Provinsi Banten sendiri telah memasuki zona kuning dengan penambahan kasus positif corona di Banten terus menurun. Sebanyak 1.085 pasien corona sembuh dan 230 masih dirawat di Provinsi Banten. Sekian untuk informasi kali ini. Saya Fahmi Ilham, perwakilan dari kelompok KKM Untirta 29, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.